di setengah duduk termenung entah apa yang sedang ia pikiran hanya dia dan Tuhan yang tahu. Gadis itu sangat menikmati angin sore di tepi pantai. Biasanya ia pergi bersama sahabatnya ke tempat ini. Tapi kali ini ia hanya duduk sendirian. Tidak jauh dari tempat gadis itu duduk ada sepasang mata yang memperhatikannya. Orang itu mendekati gadis itu. Zahra ya, kata orang itu mengagetkan gadis itu. Iya, gadis itu adalah Zahra sedang duduk sendirian di pinggir pantai. Ah iya, kata Zahra gugup. Masih ingat sama aku kan, tanya orang itu. Iya Kak Aditya kan, jawab Zahra. Hehehe, kirain udah lupa, jawab Aditya cengengesan. Ngomong-ngomong ngapain sendirian Ra, tanya Aditya hahaha. Seperti yang Kak Adit lihat, jawab Zahra seadanya. Boleh saya temani, tawar Aditya. Saya lebih suka sendiri, jawab Zahra tegas. Astagfirullah, ketus banget ya Allah, gumam Aditya. Ya sudah Kak, saya duluan, udah sore, pamit Zahra. Saya antar, jawab Aditya cepat. Tidak perlu Kak, saya bawa motor sendiri, balas Zahra sambil senyum paksa. Assalamualaikum, salam Zahra. Waalaikumsalam, jawab Aditya masih mematung di tempatnya. Oh ya Allah, kenapa jadi sering bertemu dengannya? Sikapnya itu membuatku ingin menenggelamkan dia di dasar laut paling dalam, gumam Zahra sambil berjalan ke arah parkiran motornya. Astagfirullah, tuh kan aku jadi ngomong kasar, Zahra memukul mulutnya. Seseorang yang memperhatikan gerak-gerik Zahra dari tadi jadi senyum. Ia merasa Zahra sangat menggemaskan, dia adalah Aditya. Tidak bisa dipungkiri Aditya memang saat tertarik terhadap Zahra, tapi Aditya tidak tahu cara mendekati wanita spesial seperti Zahra. Oleh sebab itu Aditya sering melakukan hal konyol di dekat Zahra. Aku harus tanya Fatih bagaimana bisa mendapatkan wanita seperti Zahra, gumam Aditya tersenyum lagi. Aditya memutuskan untuk menjumpai Fatih malam ini di rumahnya. Aditya ingin segera tahu cara bagaimana mendapatkan wanita yang membuat tertarik kali ini. Seorang Aditya Bagaskara tidak mudah tertarik pada lawan jenisnya walaupun dia bisa dikatakan playboy, kata anak masa kini. Aditya hanya suka berganti wanita, tapi tidak pernah ada wanita yang membuatnya tertarik seperti melihat Zahra. Hari hampir malam setelah melaksanakan salat maghrib, walaupun Aditya orang yang gesrek tapi ia tetap melaksanakan tugasnya sebagai pria muslim. Ya, walaupun jarang yang tahu sebenarnya Aditya termasuk laki-laki yang peduli dengan agama. Meskipun ia sering bergonta-ganti temana kencan, tapi dia hanya mengajak orang itu makan dan jalan-jalan saja, tidak pernah melakukan lebih dari itu, bahkan tidak pernah menggandeng tangan wanita yang ia kencani itu. Ya, begitulah Aditya nampak gesrek tapi masih menjaga dirinya. Kini Aditya sudah sampai di halaman rumah Fatih. Aditya bersenandung ria sambil melangkahkan kakinya menuju pintu rumah Fatih dan bersiap untuk mengetik pintu itu. Assalamualaikum yuhus, pada Adit yang ganteng datang nih, teriak Aditya dari luar. Tapi tidak ada sahutan. Apa merah udah tidur ya? Tapi gak mungkin jam segini udah tidur, gumam Aditya. Woi, buka pintu, teriak Aditya lagi sambil mengedor pintu. Tiba-tiba pintu terbuka, tampaklah seorang pria yang tampan dari balik pintu itu. Apaan sih, ribut banget di rumah orang, ketus Fatih. Udah kayak maling aja datang ke rumah orang bikin rusuh, lanjut Fatih. Hei, aku datang untuk bertamu ya, bukan maling. Lagian kalau mau maling pun ngapain ngetuk pintu, langsung masuk aja kan bisa, ketus Aditya lalu masuk ke dalam rumah Fatih tanpa permisi. Woi, ini rumah orang gak tahu sopan santun apa, teriak Fatih. Hai jagoan Om Adit yang tampan, kata Aditya sambil menul pipi baby Aldo di pangkuan Putri. Hai Om Adit, kata Putri menirukan suara anak kecil. Putri, Kak Adit haus banget nih, bisa minta tolong buatin minum gak, kata Aditya pada Putri tidak tahu malu. Hahaha, iya udah boleh dong Kak, bentar Putri buatin, kata Putri tidak enak karena tidak menawarkan minum dari tadi pada sahabat suaminya ini. Sini sama Om dulu, kata Adit mengambil alih baby Aldo. Tidak tahu malu udah bikin rusuh di rumah orang malah minta minum pula sama istriku, ketus Fatih duduk di samping Aditya. Jangan ngomong kasar di depan anak kamu Fat, jawab Aditya santai. Ya Allah, aku sampai lupa, maafkan ayah nak,
Sepertinya sahabat ayah yang satu ini memang dilahirkan untuk membuat ayah jengkel, kata Fatih mengambil alih anaknya. Ngaco banget kalau ngomong, ketus Aditya. Kak ini diminum dulu, kata Putri datang membawakan air untuk Aditya. Autor sendiri gak tahu air apa yang dibawakan oleh Putri. Terima kasih adek Putri, kamu yang terbaik, goda Aditya dan mata Fatih hendak keluar dari tempatnya. Jangan beraninya kau menggoda istriku di depanku, teriak Fatih. Berarti kalau di belakang boleh dong, tambah Aditya. Coba saja kalau kau berani kupatahkan setiap tulang yang melekat di tubuhmu itu, ketus Fatih. Hahaha, lihatlah suami posesifmu ini Put, kata Aditya tertawa. Menyebalkan, ketus Fatih. Kak Adit udah makan, tanya Putri. Sayang apaan sih gak udah perhatian sama orang lain, kesal Putri. Udah deh sayang, Kak Aditya cuma bercanda loh, kata Putri lembut. Ya udah sayang, kami berdua duluan ke kamar, anakmu ini seperti sangat mengantuk, lanjut Putri. Iya, jawab Fatih singkat. Kak Adit, Putri pamit dulu, kalau Kak Adit mau makan ke dapur makan sendiri ya Kak, anggap rumah sendiri, kata Putri bangun dari duduknya. Makasih ya Put, kalau kamunya maksa, kata Aditya dengan senyum manisnya. Gak tahu malu, omel Fatih. Jadi mau ngapain kamu datang ke rumahku malam-malam gini, tanya Fatih pas Putri pergi ke kamar. Ya elah sensian banget sih, kayak masih perawan aja, jawab Aditya. Aku tuh cuma mau tanya bagaimana cara mendapatkan wanita baik-baik kayak istrimu, lanjut Aditya santai. Emang ada apa kok tumben, tanya Fatih sok tidak tahu maksud sahabatnya. Ya aku tuh juga pengen dapat cewek baik juga kali bro, jawab Aditya sambil makan cemilan yang ada di atas meja. Dengerin ya bro, jodoh itu cerminan dari diri kita, kamu bisa melihat gambaran jodohmu dari dirimu sendiri, kata Fatih santai. Waduh kalau gitu bisa berabe dong Fat, aku kan suka gonta-ganti cewek, kalau jodoh aku juga kelakuannya kayak gitu gimana, tiba-tiba wajah Aditya panik. Terus kamu kan juga sama, kenapa jodohmu bisa sebaik Putri, lanjut Aditya. Jodoh itu sebuah rahasia Allah Dit, kita gak akan pernah tahu dengan siapa kita akan bersanding. Sejujurnya aku juga sangat bersyukur mendapatkan Putri dengan keadaanku yang penuh kekurangan ini, jawab Fatih serius dan tersenyum ke arah Aditya. Jadi aku harus gimana Fat, tanya Aditya. Aku cuma menyarankan perbaiki dirimu dan dekatilah penciptanya sebelum kau dekati ciptaannya, kata Fatih. Aku berkata seperti ini bukan karena merasa aku lebih baik, tapi aku sangat yakin memantaskan diri itu jauh lebih baik daripada mendekati dia secara langsung. Satu lagi pesanku, tipe Zahra tidak akan menanggapimu seperti banyaknya gadis yang kau kencani selama ini. Jika kau memang serius cukup datangi rumahnya, biarkan orang tuanya yang bertanya padanya apakah dia bersedia menikah denganmu, kata Fatih menasehati sahabatnya. Loh kok kamu tahu wanita yang ku maksud adalah Zahra, tanya Aditya kaget dengan penuturan Fatih. Hahaha, aku tahu kau tertarik padanya Dit, kita sudah lama bersama dan aku tahu kau hanya bermain-main dengan wanita, denganmu selama ini tidak ada yang membuatmu tertarik apalagi mengejar seorang wanita, tapi wanita itu yang mengejarmu ya, namanya kucing dikasih ikan masak tidak mau, kata Fatih sambil menertawakan sahabatnya. Kurang ajar, aku disamakan dengan kucing, ketus Aditya. Pilihanmu kali ini tepat Dit, aku yakin Zahra adalah wanita yang baik dan yang paling penting bisa merubahmu yang playboy ini menjadi bucin nantinya, goda Fatih. Belum apa-apa juga, balas Aditya malas. Kudoakan kalian berjodoh, kata Fatih tulus. Semoga saja, kata Aditya semangat. Lalu apa rencanamu, tanya Fatih. Belum terpikirkan olehku, jawab Aditya. Jangan terlalu santai bro, jangan sampai kau bersaing dulu baru bisa mendapatkannya, goda Fatih lagi sambil tersenyum. Bukanlah kalau jodoh tidak akan kemana, jawab Aditya santai. Hahaha, jodoh itu pun perlu perjuangan dan membutuhkan usaha, kau pikir dia akan menghampirimu jika kamu diam saja di sini, kata Fatih sambil menertawakan sahabatnya. Aku bukannya santai, ketus Aditya dan Fatih mengernyit dahinya seolah bertanya, lalu? Aku takut ditolak, lirih Aditya. Wow, sejak kapan Aditya Bagaskara jadi pesimis kayak gini, kata Fatih lagi. Ini
masalah hati Fat, aku tak suka memaksa, kata Aditya. Bukankah itu gayamu selama ini, kata Fatih sinis. Ya kalau itu dalam urusan bisnis Fat, ini masalah hati aku takut ditolak dan aku tidak bisa memaksanya, jawab Aditya lemah. Sudahlah, dicoba saja dulu, jangan menyerah sebelum berperang Dit. Jika kau bersikap seperti ini maka kupastikan hasilnya hanya satu, yaitu ditolak, kata Fatih menyemangati sahabatnya. Jika kau berani mencoba maka ada dua kemungkinan bisa diterima, kalau gak ya ditolak. Hahaha, Fatih tertawa lagi. Jahat banget sih, kata Aditya. Ya udah deh, makasih untuk sarannya bro, nanti aku kasih tahu mama papa dulu untuk hal ini, kata Aditya. Santai aja bro, kayak sama siapa aja, jawab Fatih menepuk punggung Aditya. Aku balik dulu kalau gitu, anak istri kamu pasti udah nungguin kamu tuh. Assalamualaikum, kata Aditya. Waalaikumsalam, hati-hati bro, kata Fatih. Aditya pulang ke rumahnya, rencana ingin membicarakan Zahra kepada orang tuanya, tapi urungkan karena orang tuanya seperti sudah istirahat. Aditya duduk termenung di dalam kamarnya masih memikirkan apa yang dikatakan oleh Fatih. Aditya mengakui bahwa Zahra tidak akan pernah mau dia dekati tanpa adanya perantara karena sangat terlihat dia sangat menjaga dirinya dengan siapapun yang bukan muhrimnya. Karena merasa lelah, Aditya pun merebahkan dirinya dan tidak lama Aditya sudah berada di alam mimpinya. Di pagi hari yang cerah, rutinitas pagi Putri dan suaminya pun terlaksana dengan sempurna. Fatih berpamitan pada Putri untuk pergi bekerja, tidak lupa Putri mencium tangan Fatih dan Fatih pula mengecup kening Putri bergantian dengan anaknya. Fatih seakan jatuh cinta setiap harinya pada istri kecilnya yang membuat hari Fatih semakin berwarna. Fatih sampai di restorannya langsung masuk ke dalam ruangannya. Sebelum masuk tiba-tiba ada yang menarik tangannya. Karena kaget Fatih langsung menghempaskan tangan orang itu. Astagfirullah, maaf mbak, saya kaget makanya saya hempaskan tangannya. Sekali lagi ma, ucapan Fatih terpotong karena melihat siapa yang menarik tangannya. Ngapain kamu hah, bentak Fatih. Fat, aku mau ngomong, kumohon sebentar saja, kata orang itu memohon. Aku gak mau dengar apapun ucapan yang keluar dari mulutmu itu, ketus Fatih. Aku cuma mau minta maaf atas kesalahanku dulu Fat, kamu mau kan beri aku kesempatan sekali saja, kata orang itu tidak tahu malu memohon kepada Fatih. Maaf, kamu bilang, aku sudah memaafkan kamu, puas, balas Fatih acuh. Tapi aku gak akan pernah memberimu kesempatan untuk bersamaku lagi, bahkan dalam mimpimu sekalipun, ketus Fatih. Fat, kemana kamu yang dulu yang mencintai aku Fat, kata wanita itu mulai nangis. Semua itu sudah musnah bersama dengan pengkhianatmu dulu Dian Zulfa, bentak Fatih penuh penekanan. Aku mohon Fat, beri aku kesempatan, kata Dian memohon. Pergi kamu dari sini, usir Fatih takut tak bisa mengendalikan emosinya. Baiklah, tapi kupastikan aku akan kembali membuatmu jatuh cinta padaku seperti dulu, kata Dian lalu meninggalkan Fatih. Astagfirullah, ya Allah ampuni, aku telah membentak seorang wanita, gumam Fatih lalu masuk ke dalam ruangnya. Di tempat lain Dian Zulfa adalah mantan tunangan Fatih. Fatih dulu sangat memanjakan Dian dengan hartanya tapi tidak dengan kasih sayangnya. Fatih mengakui dia memang mencintai Dian, tapi entah kenapa dia merasa hambar setiap kali bersama dengan Dian. Dian juga mencintai Fatih, tapi karena Fatih tidak pernah ada waktu bersama Dian, Dian memutuskan untuk mencari pacar yang lain. Pada akhirnya Dian pacaran dengan pemuda yang akhirnya menghancurkan masa depannya. Tapi Dian tidak pernah peduli dengan hal itu, tapi akhirnya dia hamil. Dian sangat panik saat itu, berusaha menyembunyikan kehamilan tanpa disengaja. Fatih mendengar ucapan Dian sedang teleponan dengan pacarnya itu. Fatih sangat murka dan sangat malu pada Umi, Abi, Abang, kakak iparnya dan juga semua keluarga yang mengetahui hubungannya dengan Dian. Karena sangat malu, Fatih memilih untuk meninggalkan kota L, pergi ke J dan memulai berbisnis di sana. Fatih yang sangat menyukai kuliner akhirnya memutuskan membuka kafe. Karena Fatih memang sangat lihai dalam bisnis, Fatih bisa membuka restoran di kota J dan beberapa cabang dalam kurun waktu yang cukup singkat. Fatih memilih pulang ke kampung halaman atas permintaan Umi dan Abinya.
dan melanjutkan bisnisnya di kotanya, mengembangkan usahanya yang pernah ia rintis dulu. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri. Fatih menerima dengan keterpaksaan meski tak ada rasa cinta untuk putri. Karena permintaan kedua orang tua, akhirnya Fatih menurut saja. Tapi siapa sangka saat ini Fatih sudah menjadi budak cintanya putri dan bertekuk lutut pada putri. Hahaha.